Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mega Diva Putri dengan NIM 200.24130. Dalam hal ini akan membuat tugas dari mata kuliah pengantar ilmu hukum yang diampu oleh Ibu Dr. Fitriatus Salihah SHMH. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja. Yang pertama terkait dengan pembentukan manusia. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang hukum. Baik, ada peribahasa yang mengatakan bahwasannya di mana ada masyarakat atau manusia pasti ada hukum. Jadi manusia itu ada di mana-mana dan hukum itu timbul ketika ada suatu masyarakat. Baik, asal mula daripada hukum. Manusia itu dapat diartikan sebagai zoon politikon, sebagai sifatnya yang sangat sering berkumpul dengan masyarakat yang lain. Manusia itu tidak dapat hidup sendiri, tidak bisa memisahkan dirinya dengan orang lain. Mereka punya kemauan, keinginan, dan kepentingan yang berbeda-beda satu sama lain. Nah, untuk memenuhi kebutuhannya ini, manusia itu harus berhubungan dengan sesamanya atau memiliki hubungan baik dengan manusia yang lain. Adapun bentuk hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya bisa disebut sebagai masyarakat, dan beberapa buku atau literatur itu membedakan masyarakat itu menjadi beberapa jenis tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya. Menurut dasar pembentukannya, bentuk masyarakat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu masyarakat teratur, tidak teratur, dan masyarakat teratur yang terjadi dengan sendirinya. Masyarakat teratur adalah masyarakat yang berkumpul untuk tujuan tertentu. Contohnya para pemain sepak bola yang berkumpul bersama untuk mencapai kemenangan. Kemudian yang kedua yaitu masyarakat teratur, yang teratur dengan terjadi dengan sendirinya. Contohnya masyarakat yang tidak sengaja dibentuk, tetapi masyarakat tersebut ada karena kepentingan. Contohnya para penonton sepak bola, para masyarakat yang menonton bioskop sepak bola, mereka itu ada karena satu kepentingan tertentu. Dan yang ketiga yaitu masyarakat tidak teratur. Itu masyarakat yang terjadi dengan sendirinya tanpa diatur. Contohnya sekumpulan manusia yang membaca koran di pinggir jalan atau di pinggir Malioboro. Mereka itu tidak sadar bahwa dirinya itu terbentuk menjadi sebuah masyarakat. Kemudian jika dibedakan menjadi hubungan diciptakan para anggotanya, masyarakat dibedakan menjadi masyarakat paguyuban, petambayan, dan yaitu ada 2. Nah, masyarakat paguyuban itu masyarakat yang anggota yang satu dengan anggota yang lain ada hubungan pribadi sehingga menimbulkan hubungan batin. Contohnya hubungan rumah tangga itu disebut sebagai paguyuban. Sedangkan petambayan itu hubungan antara yang satu dengan yang lainnya itu bersifat lugas, mempunyai hubungan yang sama untuk mendapat keuntungan material. Contohnya PT, terus CV, kemudian firma, badan hukum. Nah, seperti itu. Nah, kemudian berdasarkan kehidupan dan kebudayaan itu, masyarakat dibedakan menjadi 5 bentuk, yaitu primitif, masyarakat desa, teritorial, geologis, genealogis. Apa itu masyarakat primitif dan modern? Nah, masyarakat primitif adalah masyarakat yang masih serba sederhana. Baik dari cara kehidupannya, cara berpakaiannya, tingkah lakunya, pokoknya segala sesuatunya itu masih sangat sederhana. Sedangkan masyarakat modern, masyarakat kebanding terbalik dengan masyarakat primitif. Jadi dia jauh lebih maju daripada masyarakat primitif, mulai dari segi pakaian, cara berpikir, berperilaku itu sudah sangat beda. Contohnya orang-orang yang hidup di perkotaan. Kemudian masyarakat desa dan masyarakat kota. Masyarakat desa itu sekelompok manusia yang hidup di desa, sedangkan masyarakat kota merupakan sekelompok masyarakat yang hidup di kota.
Adapun yang ketiga yaitu masyarakat teritorial. Masyarakat teritorial adalah sekelompok masyarakat yang tinggal bersama dalam suatu daerah tertentu. Kemudian masyarakat genealogis merupakan sekelompok masyarakat yang masyarakat genealogis merupakan masyarakat yang anggota-anggotanya mempunyai pertalian darah atau hubungan darah. Jadi dalam satu daerah mereka mempunyai hubungan atau kerabat satu sama lain. Kemudian yang terakhir yaitu masyarakat teritorial genealogis. Masyarakat ini maksudnya anggotanya mempunyai hubungan pertalian darah bersama-sama tinggal dalam suatu daerah tertentu. Jadi maksudnya ini dalam satu kampung mereka ya sesama keluarganya sendiri seperti itu. Sedangkan pembagian manusia atau masyarakat berdasarkan hubungan keluarga itu bentuk masyarakatnya dibedakan menjadi 4 kelompok. Yang pertama yaitu keluarga inti atau nuclear family. Anggota-anggotanya itu terdiri dari suami, istri, anak, itu keluarga inti. Kemudian keluarga luas atau extended family itu anggotanya lebih luas daripada keluarga inti, meliputi saudara sekandung, sepupu, om, tante, paman, bibi, pokoknya yang bisa dibilang keluarga dari nenek. Nah, intinya tuh mereka masih mempunyai hubungan darah satu sama lain. Kemudian yang ketiga suku bangsa. Ya tentunya kita yang tinggal satu bangsa. Kemudian yang terakhir adalah bangsa. Jadi antara suku bangsa dan bangsa ini ada sedikit perbedaan. Nah, dari keempat uraian di atas tadi yang sudah saya jelaskan, maka sangat jelas bahwasannya itu manusia itu harus hidup bersama dalam suatu masyarakat yang terorganisir untuk mencapai tujuan bersama. Agar tujuan mereka tercapai sebagaimana mestinya dan tidak selalu berbenturan kepentingan, maka diperlukan suatu kaidah atau hukum yang mengatur hubungan tersebut. Jadi Gustav Friedrich itu dalam buku Marwan Mas 2004 di halaman 43 itu membedakan kaidah hukum alam itu menjadi 2 macam, yaitu kaidah alam dan kaidah kesusilaan. Nah, apa itu kaidah alam? Kaidah alam ini kaidah yang menyatakan tentang apa yang pasti akan terjadi. Contohnya, semua orang pasti akan mati. Itu yang dikatakan oleh kaidah alam. Jadi merupakan kesesuaian dengan kenyataan yang mengemukakan sesuatu yang pasti akan terjadi. Itu sudah pasti, sudah nyata, tidak bisa dianalisa, maksudnya dipakai insting atau firasat. Nah, kalau kesusilaan ini merupakan kaidah yang menyatakan tentang sesuatu yang belum pasti akan terjadi. Contohnya, manusia dilarang sebagai pencuri. Jadi, ada kemungkinan manusia ini menjadi pencuri, tetapi ada kemungkinan juga manusia tidak menjadi pencuri. Tetapi manusia tidak boleh menjadi pencuri karena itu tidak baik, bertentangan dengan norma kesopanan, kesusilaan, seperti itu. Baik, kemudian kita membahas tentang norma. Jadi menurut Gustav Friedrich tadi, untuk menentukan bahwa norma kesusilaan kadang orang sulit membedakan antara norma dan kaidah sosial. Jadi norma atau kaidah sosial itu dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu norma atau kaidah sosial yang bersangkutan dengan aspek kehidupan pribadi yang termasuk kelompok norma agama dan norma kesusilaan. Kemudian norma atau kaidah sosial yang bersangkutan dengan aspek kehidupan antar pribadi atau antar individu itu termasuk dalam kelompok norma sopan santun dan norma hukum. Jadi ada 4
norma yang sering kita dengar, yaitu norma kesusilaan, norma hukum, norma agama, norma kesopanan. Oke, itu tadi terkait dengan proses manusia, jenis manusia, bentuk-bentuk daripada masyarakat. Kemudian intinya itu hukum itu ada karena ada manusia di dalamnya, dan manusia itu tidak dapat hidup sendiri. Manusia selalu membutuhkan bantuan daripada orang lain, sehingga manusia itu bisa dikatakan sebagai zon politikon, masyarakat yang selalu ingin berkumpul seperti itu. Jadi kita akan membahas sedikit terkait dengan hukum. Sebenarnya apa sih hukum itu? Sebenarnya untuk mendefinisikan hukum itu tidak mudah. Hukum itu memiliki arti yang sangat luas, tergantung dari sudut pandang apa kita menjelaskan hukum itu. Nah, saya sendiri pun bisa mendefinisikan hukum, teman-teman yang lain juga bisa mendefinisikan hukum, tergantung siapa yang mendefinisikan hukum tersebut. Kalau secara umum, hukum menurut paham atau menurut buku yang sudah beberapa kali saya baca, hukum merupakan seperangkat aturan yang mengikat, yang ketika kita melanggar kita bakal mendapat sanksi. Itu menurut pemahaman saya. Kalau orang gelandangan, orang-orang di pinggir jalan itu melihat hukum itu sebagai polisi, terus jaksa, hakim, dan pokoknya pejabat-pejabat lain yang mengatur masalah gelandangan. Jadi bagi mereka itu hukum itu nyata karena mereka sendiri merasakannya. Dirasakan bagaimana mereka diterbitkan oleh Kamtibnas, Satpol PP contohnya, dibawa ke kantor polisi, kemudian jaksa, dan malah dihadapkan di pengadilan. Menurut dari sudut pandang kaum cendekiawan atau orang-orang pintar mengatakan bahwa hukum itu sebagai undang-undang yang membosankan dan sangat terlalu banyak, berlainan satu sama lain. Dengan memerhatikan undang-undang, mereka bisa memberikan definisi tentang hukum. Jadi mereka memandang hukum itu sebagai undang-undang yang sangat rumit, gitu. Kemudian hukum itu secara sederhana dibagi menjadi dua macam, yaitu hukum privat dan hukum publik. Jadi hukum private itu secara umumnya perdata, publik itu hukum pidana, hukum internasional, hukum tata negara, itu publik karena hubungan dia dengan pejabat publik. Sedangkan private itu biasa person per person, jadi hubungannya lebih lebih dasar seperti itu. Baik, berdasarkan sumber formal, hukum itu diklarifikasikan menjadi 5. Yang pertama, undang-undang, kemudian hukum kebiasaan atau hukum adat, kemudian ada jurisprudensi atau hukum itu terbentuk karena adanya putusan hakim, kemudian traktat. Traktat itu adalah hukum yang ditetapkan oleh perjanjian internasional. Intinya traktat itu berkaitan dengan itu. Jadi hukum itu ditetapkan oleh negara-negara peserta perjanjian internasional. Kemudian ada hukum perjanjian, yaitu hukum itu dibuat oleh mereka yang yang mengadakan perjanjian, entah itu jual beli atau apa. Jadi itu tadi berdasarkan ininya. Nah, kemudian fungsi hukum, berdasarkan fungsinya itu, hukum terdiri dari yang pertama hukum material, yang kedua hukum formil. Nah, hukum material ini hukum yang mengatur hubungan hukum sesama anggota masyarakat, antara masyarakat dengan penguasa negara, antara hukum anggota masyarakat dengan masyarakat sendiri. Jadi hukum material ini menimbulkan hak dan kewajiban sebagai akibat yang timbul karena adanya hubungan hukum. Kemudian hukum formal itu mengatur bagaimana cara melaksanakannya, bagaimana cara menuntut ketika hak seseorang dilanggar. Berarti hukum formil ini lebih ke actionnya seperti itu. Nah, mungkin
Itu sedikit penyampaian dari saya terkait dengan manusia dan juga hukum. Itu karena terbatas oleh waktu, jadi cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf, karena segala kesalahan itu datangnya dari saya dan kebenaran hanya milik Allah semata. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya tutup, adapun sumber referensi daripada yang saya sampaikan tadi itu dari buku Pengantar Ilmu Hukum karya Haji Zaini Asyahid dan Arif Rahman. Mungkin teman-teman untuk menjadi literaturnya bisa membaca itu. Baik, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.